Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Andi Hasriani. Jadi, saya akan memberikan pelayanan informasi obat kepada wanita hamil. Pertama-tama, perlu kita ketahui bahwa kehamilan, persalinan, dan menyusui merupakan proses fisiologis yang perlu dipersiapkan oleh wanita dari pasangan subur agar dapat dilalui dengan aman. Selama masa kehamilan, ibu dan janin adalah unit fungsi yang tak terpisahkan. Kesehatan ibu hamil adalah persyaratan penting untuk fungsi optimal dan perkembangan kedua bagian unit tersebut. Obat dapat menyebabkan efek yang tidak dikehendaki pada janin selama masa kehamilan. Karena banyak obat yang dapat bersifat berbahaya, ketika penggunaan obat pada wanita hamil perlu berhati-hati. Selama trimester pertama, obat dapat menyebabkan cacat lahir dan resiko terbesar adalah kehamilan pada 3-8 minggu. Selama trimester kedua dan ketiga, obat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara fungsional pada janin. Baik, selanjutnya adalah kategori obat pada kehamilan. Yang pertama adalah kategori A. Ini adalah secara umum dapat diterima. Studi terkontrol pada wanita hamil tidak menunjukkan adanya resiko pada janin. Kemudian kategori B, ini mungkin bisa diterima. Penelitian pada hewan tidak menunjukkan resiko, dan penelitian pada manusia juga tidak menimbulkan resiko. Kemudian kategori C. Kategori C ini dapat digunakan dengan hati-hati jika manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Penelitian pada hewan menunjukkan risiko, tetapi pada penelitian manusia tidak menunjukkan efek samping. Kemudian kategori D. Kategori D ini digunakan dalam keadaan darurat yang mengganggu hidup ketika tidak ada obat yang lebih aman tersedia. Kemudian kategori X. Kategori X ini jangan digunakan saat hamil karena resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan obat yang dibutuhkan pada ibu hamil, yaitu terapi vitamin dan mineral. Yang pertama itu adalah asam folat, yaitu ini merupakan suplemen untuk ibu hamil. Ini digunakan untuk pembentukan sel-sel darah untuk sintesis DNA, serta untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Kekurangan asam folat akan menghambat sintesis DNA yang akan berakibat anemia. Asam folat bermanfaat untuk menjaga agar tidak terjadi keguguran serta menurunkan risiko kelahiran prematur dan gangguan pertumbuhan pada janin. Kemudian adapun dosis untuk asam folat itu sendiri adalah 400 sampai 500 mikrogram per hari. Defisiensi asam folat membutuhkan dosis awal yaitu 0,25 sampai 1 mg per hari. Untuk dosis pemeliharaannya membutuhkan 0,25 mg per hari. Untuk suplemen diet pada ibu hamil membutuhkan 0,1 sampai 1 mg per hari. Dan untuk kondisi di mana kekurangan asam folat itu asam folat itu meningkat 0,5 sampai 1 mg per hari. Kemudian untuk pemberiannya itu dapat diberikan bersama ataupun tanpa dengan makanan. Kontraindikasi yaitu di mana akan terapi jangka panjang pada defisiensi kobalamin yang tidak diobati. Baik, kemudian yang dibutuhkan untuk ibu hamil itu adalah zat besi, di mana zat besi ini untuk mengurangi kejadian anemia pada kehamilan dengan dosis 16-20 mg. Kemudian kalsium. Nah, kalsium ini memiliki peran penting dalam perkembangan tulang dan gigi yang sehat serta cairan ekstraseluler, obat dan jaringan lainnya. Disarankan untuk mengkonsumsi 3 gelas susu setiap hari. Kemudian vitamin D. Vitamin D ini dapat mengurangi resiko hasil kehamilan yang merugikan, termasuk kelainan tulang. Direkomendasikan yaitu 15 mikrogram per 600 ml per harinya.
Adapun yang harus dihindari untuk wanita hamil yaitu zat yang bersifat toksikologi, yaitu adalah kafein. Kafein ini ketika digunakan secara berlebihan dalam kehamilan memiliki efek toksikologi. Disarankan untuk membatasi kafein hingga kurang dari 200 mg per hari, yang setara dengan 2 sampai 4 cangkir kopi perharinya. Kemudian vitamin A. Asupan makanan vitamin A lebih dari 7.000 mikrogram dapat menyebabkan peningkatan resiko teratogenik sehingga perlu dihindari pada ibu hamil. Selanjutnya adalah obat yang aman digunakan untuk ibu hamil penderita hipertensi, di mana perlu kita ketahui bahwa untuk pasien hamil harus memulai terapi obat jika tekanan sistoliknya itu di atas 160 mmHg atau tekanan diastoliknya itu lebih dari 100 mmHg. Nah, salah satu obat yang aman digunakan untuk hipertensi terhadap ibu hamil itu sendiri adalah metildopa, di mana metildopa ini merupakan golongan alfa 2 agonis dengan dosis awalnya yaitu 250 mg per oral setiap 8 sampai 12 jam selama 2 hari. Kemudian untuk dosis pemeliharaan yaitu 250 sampai 1000 mg per hari setiap 6 sampai 12 jam per oral dan tidak lebih dari 3 gram per hari. Obat ini dapat diminum baik sebelum ataupun setelah makan. Nah, adapun interaksi yang dapat terjadi dengan obat ini yaitu dapat berinteraksi dengan obat benperidol, kemudian obat chlorpromazine, dan kemudian clozapine. Selanjutnya adalah obat dapat berinteraksi dengan haloperidol, dapat berinteraksi dengan lofexidil, dan selanjutnya adalah dapat berinteraksi dengan metoclopramide. Nah, selanjutnya efek samping dari metildopa itu sendiri adalah angina, brakikardi, hipotensi, dapat menyebabkan depresi, pusing, lesu, dapat menyebabkan mengantuk, ruam, mulut kering, mual, dan muntah. Selanjutnya kontraindikasi terhadap obat ini yaitu pada pasien yang telah menderita penyakit hati dan sangat hipersensitivitas terhadap sulfit. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.